Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bab sifat koligatif larutan ya. Nah, sifat koligatif ini adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat. Mau apapun zatnya akan mempunyai sifat yang sama, tetapi bergantung pada jumlah zat. Sebelum sifat koligatif, kita sudah belajar tentang konsentrasi. Nah, ini erat kaitannya dengan jumlah zat. Sifat koligatif ini sifat yang dipengaruhi oleh konsentrasi suatu larutan. Sebelum kita ke sifat koligatif, kita ingat kembali zat elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita akan langsung menerangkan ke sana. Jadi, dalam soal tentang sifat koligatif, teman-teman harus bisa membedakan zat yang bersifat elektrolit maupun non-elektrolit. Kenapa ada kaitannya dengan itu? Karena dalam satu molekul zat non-elektrolit dan elektrolit akan memiliki jumlah zat yang berbeda. Kita ingatkan kembali ya, larutan berdasarkan daya hantar listrik. Larutan yang pertama, larutan atau zat elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian non-elektrolit, yaitu zat yang tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk zat elektrolit itu terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat itu contohnya HCl, ketika direaksikan maka menjadi H plus ditambah Cl-. Suatu zat ini dikatakan elektrolit kuat jika dimasukkan ke dalam pelarut dia mengalami ionisasi sempurna. Contohnya HCl ini ya. HCl ini dilarutkan dalam pelarut berubah menjadi dua ion, yaitu ion H+ dan Cl- gitu ya. Kemudian elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah itu berionisasi sebagian. Apa bedanya? Reaksinya berkesetimbangan. Artinya dia dapat balik. Ion yang terbentuk dapat kembali membentuk membentuk HCN. Ini HCl tulisannya, ini HCN ya. Sebenarnya ini HCN, ketika direaksikan dia membentuk H+ ditambah Cn- ya. H+ menjadi Cn-. Jadi ion yang terbentuk dapat kembali membentuk HCN. Ketika direaksikan dia membentuk H+ ditambah Cn-. Tapi dia juga bisa kembali menjadi HCN ya. Kemudian untuk non-elektrolit itu tidak mengalami ionisasi. Jadi tetap satu molekul, tidak berubah jumlahnya ya. Jumlahnya tetap satu molekul. Contohnya C6H12O6S, ketika direaksikan maka C6H12O6 gitu ya. Dari sini mengindikasikan ya adanya perbedaan jumlah zat. Sehingga nanti sifat-sifat koligatif dipengaruhi oleh adanya elektrolit dan non-elektrolit. Sehingga rumusannya pun akan berbeda. Yang perlu kita pahami adalah jenis-jenis atau contoh dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit ya. Untuk elektrolit kuat itu adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Untuk asam kuat itu contohnya HCl, HI, HBr, HClO3, HClO4, H2SO4, dan HNO3. Kemudian untuk basa kuat itu golongan 1A, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, dan golongan 2A, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali, kecuali Be dan Mg. Nah, untuk garam itu gabungan asam kuat dan basa kuat.
NaCl, K2SO4 itu ya. Nah, CaOH 2 kali ketika dia reaksikan dengan HCl maka dia menjadi CaCl2. Tidak ada H di sini untuk reaksi asam basa pada garam ya. Oke, kemudian untuk elektrolit lemah itu adalah asam lemah dan basa lemah. Untuk membedakan, kita mengingat elektrolit lemah dan kuat, kita ingat saja yang elektrolit kuat. Ketika asam kuat, maka di luar asam kuat itu adalah asam lemah. Ketika basa kuat, maka di luar basa kuat itu adalah basa lemah ya untuk elektrolit lemah. Kemudian non elektrolit ya. Kalau non elektrolit itu kita cara menghafalkannya GUA ya atau gua. G itu gula atau yang termasuk karbohidrat. Contohnya sukrosa, glukosa, fruktosa, triklosa gitu ya. Untuk U itu urea, CONH2 2 kali. Kemudian untuk A, alkohol, metanol dan senyawa hidrokarbon lainnya ya. Jadi untuk memahami sifat koligatif harus paham dulu perbedaan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. Gitu ya. Ini pengantar sifat koligatif yang perlu teman-teman pahami. Untuk penjelasan tentang sifat koligatif selanjutnya ada di video part 2 ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.